wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan membuat video terkait merek dan paten. Dan selanjutnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Adinda Krisnanti Meida dengan NIM 811142161. Nama saya Dimas Pramoto dengan NIM 811142698. Saya Tiara Azhara dengan NIM 811421703. Septian Harja Samudra dengan NIM 811421717. Selamat Menyaksikan. Saya di sini akan menjelaskan terkait materi hak kekayaan intelektual. Haki atau hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan kepada hasil olah pikir manusia dalam menciptakan produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Di dalam haki, objek yang dilindungi adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Konsep haki didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga perlu ada penghargaan dan perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Selanjutnya tentang pentingnya pendaftaran merek suatu produk. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Sebagai identitas suatu produk perlu mendapatkan perlindungan hukum. Merek merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang pengaturannya adalah sebagai upaya untuk melindungi merek dari upaya-upaya yang merugikan dari pihak lain. Penting bagi seorang pengusaha untuk melakukan pendaftaran atas merek barang atau jasa produksinya. Banyak keuntungan yang bisa diperoleh dengan melakukan pendaftaran atas merek barang atau jasa produksinya tersebut. Keuntungan tersebut bukan hanya dari perlindungan hukumnya saja, tapi juga akan mendapatkan keuntungan dari hak eksklusif dari pendaftaran merek yang akan dapat berujung bagi peningkatannya keuntungan bagi perusahaan pemilik merek tersebut. Ya, selanjutnya, potensi pencurian merek sangat dimungkinkan terjadi di mana oknum yang tidak bertanggung jawab secara diam-diam mendaftarkan terlebih dahulu perlindungannya, sehingga secara hukum ini sah ya sebagai pemegang hak eksklusif bahwa tidak mendaftarkan merek ini dapat membawa pelaku UMKM ke ranah sengketa. Publik telah disuguhkan beberapa sengketa penggunaan merek antara perusahaan domestik ataupun dengan mancanegara. Beberapa contoh kasus sengketa yaitu ayam geprek bensu, goto, hingga gudang baru. Sengketa seperti itu sangat mungkin terjadi hingga level UMKM mengingat perkembangan dunia usaha saat ini sangat pesat. Akibat hukum yang timbul apabila didaftarkannya sesuatu merek adalah pemilik merek tidak bisa mendaftarkan hak atas merek dan merek tersebut tidak dapat dilindungi negara. Selanjutnya, perlindungan hukum melalui paten sederhana pada inovasi teknologi tepat guna. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana disebutkan di dalam Mukadimah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif. Pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya. Sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha mikro kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Sentra-sentra UMKM tersebut pada umumnya menghasilkan paten sederhana. Suatu penemuan dikelompokkan ke dalam paten sederhana karena cirinya, yaitu penemuan tersebut melalui penelitian dan pengembangan, research dan development yang mendalam. Walaupun bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komposisinya semakin sering dikenal dengan utility model, tetap mempunyai nilai kegunaan praktis sehingga memiliki nilai ekonomis. Jadi tetap memperoleh perlindungan hukum. Paten sederhananya hanya memiliki hak untuk satu klaim. Pemeriksaan substantif langsung dilakukan tanpa permintaan dari pihak penemu. Bila terjadi penolakan terhadap permintaan paten sederhana ini, tidak dapat dimintakan lisensi wajib dan tidak dikenai biaya tahunan. Perlindungan HKI terhadap hasil karya dari UMKM menjadi sangat penting karena tanpa kita sadari, produk-produk yang diproduksi oleh UMKM di Indonesia banyak yang bernilai ekonomi tinggi dan memiliki keunikan terutama apabila sudah masuk ke dalam pasar luar negeri.
karena kita kurang peka dan tidak memberikan perlindungan terhadap produk yang kita miliki, pada akhirnya banyak dari produk-produk Indonesia, khususnya produk-produk yang memiliki nilai tradisional, yang ide-ide atau desainnya dicuri oleh pihak luar. Mungkin kita tidak menyadari bahwa perlindungan HKI membawa nilai ekonomi yang tinggi apabila sudah masuk dalam dunia perdagangan. Suatu produk yang dilindungi HKI hanya dapat diproduksi oleh si pemilik atau pemegang hak atas produk tersebut eksklusif. Apabila ada pihak lain yang ingin memproduksinya, tentunya harus dengan seizin pemegang haknya. Nah, disinilah letak nilai ekonomi daripada produk yang telah dilindungi HKI, di mana pihak lain ingin memproduksi barang yang memperbaiki kewajiban mendapatkan lisensi terlebih dahulu dari si pemegang hak dan pembayaran royalti atas penggunaan tersebut. Tindakan produksi di atas suatu produk yang telah dilindungi HKI tanpa seizin pemegang hak merupakan pelanggaran dan pembajakan yang dapat membawa akibat hukum itu sendiri. Hal tersebut perlu didukung dengan adanya pendaftaran hasil invensi dari inventor yang berupa paten sederhana. Sebagaimana diketahui pada umumnya, pelaku usaha kecil dengan segala keterbatasan tidak jarang juga menemukan alat-alat praktis yang berguna bagi masyarakat. Misalnya alat pemarut kelapa, mesin perontok biji jagung, alat penangkap lalat, dan sebagainya. Teman-teman itu sangat jarang sekali mendapatkan perlindungan hukum paten. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor, tetapi yang paling utama adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pengajuan pendaftaran. Apabila hal ini dibiarkan berkepanjangan, maka praktis angka prosentasi perolehan paten sederhana tidak akan meningkatkan dengan cepat. Serta kebanyakan pelaku usaha kecil sebagai inventor akan sangat jarang menikmati perlindungan hukum paten sederhana. Okay guys, thank you for watching and see you next later. Bye. Aku dua. Aku terakhir. Huh? Iya. Aku 703. Asal. Membuat video terkait merek dan paten. Ntar kita potong. Thank you. Wassalam gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi masa gitu wassalam gak sih? Tidak apa-apa.